para subscribers dan calon subscribers dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Ruli, pengalur cerita film pemula yang masih perlu banyak belajar. Di video kali ini saya akan mengalur ceritakan film yang diadaptasi dari video gamenya Capcom yang berjudul sama, yaitu Monster Hunters. Game Monster Hunter sendiri bukanlah game newbie. Game ini pertama kali rilis tahun 2004 dan melakukan perkembangan demi perkembangan hingga yang terbaru rilis tahun ini, yaitu Monster Hunters Rise. Kesampingkan itu, karena film ini tidak terlalu berpatok pada gamenya, sama seperti film live action lainnya yang juga tidak 100% mengikuti alur cerita aslinya. Film ini disutradarai oleh Paul W.S. Anderson. Buat kalian yang belum tahu, Anderson merupakan sutradara di balik beberapa judul film live action Resident Evil. Seakan tak terpisahkan, Anderson juga kembali mengajak istrinya, yaitu Milla Jovovich, untuk menjadi pemeran utama Monster Hunters dan juga beberapa bintang terkenal lainnya seperti Tony Jaa, Ron Perlman, dan T.I. Saya rasa basa-basinya cukup, mari kita langsung ke alur cerita filmnya. Film dilatar belakangi tempat dan zaman antah berantah. Di sini kita akan diperlihatkan sebuah kapal bajak laut yang sedang mengarungi padang pasir. Mereka menuju sebuah tower di mana tower ini penuh dengan petir-petiran. Tanpa sadar, ternyata mereka sudah diincar oleh monster gurun. Ini dia, namanya Diablo. Lalu tiba-tiba kapal mereka berhasil lolos dari serangan tersebut. Satu orang dinyatakan meninggal dunia dan Tony Jaa alias si Hunters, atau sebut saja Maman, terhempas keluar kapal dan pingsan. Inilah Monster Hunters. Ma'am. Marshall. Dia adalah Natalie Artemis, pemimpin tim Dark Star yang sedang menyelidiki tim Bravo yang hilang secara misterius di sebuah gurun. Mereka mendapati jejak ban mobil tim Bravo, namun jejak itu putus di tengah jalan, lalu tiba-tiba muncul awan badai petir aneh. Boss, we've got something. Incoming. Dari rekaman komunikasi terakhir tim Bravo, Artemis mendapati adanya hubungan awan badai tersebut dengan hilangnya tim Bravo, memutuskan masuk ke dalam badai, lalu tiba-tiba my metal gun. Setelah melewati guncangan dahsyat, lebih dahsyat dari guncangan maaf, mereka tak sadar badai tersebut adalah portal antar dimensi yang membawa mereka ke dunia lain. Bukan, maksudnya dunia si Maman tadi. Mereka pun kebingungan melihat keadaan sekitar karena strukturnya sangat berbeda dengan apa yang ada di peta. Ditambah mobil mati dan seluruh alat komunikasi rusak, termasuk kompas yang arahnya menjadi rancu. Artemis memerintahkan salah satu anak buahnya naik ke atas bukit untuk melihat sekeliling. Artemis memprioritaskan mencari markas terdekat dan sinyal komunikasi agar bisa memanggil bantuan. Mereka belum sadar kalau sudah beda alam. Bagusnya mobil mereka berhasil hidup. Lalu di waktu yang sama, bawahan Artemis melapor melihat sesuatu dan mereka bergegas memeriksanya. Bravo team. Itu adalah tim Bravo, di mana mereka semua mati terbakar oleh sesuatu yang sangat panas, bahkan bom napalm pun bukan apa-apanya, sampai pasir berubah menjadi kaca. Dari investigasi, tim Bravo sempat melawan, tapi mereka seperti melawan sesuatu yang tidak ada, karena tidak ada jasad maupun jejak dari musuh yang tim Bravo hadapi. Artemis memutuskan untuk bergerak. Di perjalanan, mereka mencoba alat komunikasi namun tetap nihil. Salah satu personil wanita mulai panik, biasalah cewek. Tapi Artemis selaku pemimpin tim dapat mengendalikan kepanikan walau dia sendiri juga panik. Dari atas bukit batu dan jauh di sana, Maman memantau mereka. Saat sedang asyik bernyanyi, tim Darkstar terhenti karena melihat kerangka yang sangat besar. Di waktu yang sama, Maman menarik panahnya dan meluncurkan tepat ke arah mereka. Tim Artemis membalas dengan tembakan. Padahal Maman menembak panahnya itu untuk memperingatkan akan adanya bahaya dan menyuruh mereka menyingkir.
Artemis memerintahkan menghentikan serangan karena ledakan tadi bukan misiu melainkan cuma kapur biasa. Tak lama tanah bergetar. Link, back in the vehicle! Dia belum menyerang dan berhasil membunuh 2 anggota Dark. Oh my god! Mereka mencoba berlindung di bukit batu, namun Diablo tetap mengejar. Maman mencoba membantu tapi tidak mempan. Mereka masuk ke sebuah gua. Diablo juga tetap mencoba menerobos. Namun tiba-tiba Diablo mundur dan kembali ke dalam pasir sembari tenggelamnya matahari. Di dalam gua yang gelap, Sersan Davis yang tadi panik kembali panik. Seluruh tim mencoba menenangkannya. Dan di saat situasi mulai terkendali, denyut nadi Artemis hilang karena serangan itu. Monster pun semakin banyak yang datang, membuat mereka terpaksa meninggalkan Artemis. I'm sorry. Maman membantu mereka melarikan diri, tapi satu persatu tim dihabisi. Keep moving! Marshall! Maman masuk ke bunker buatannya sendiri untuk berlindung. Di waktu yang sama, Artemis siuman, tapi langsung diserang lagi. Malangnya kau nak. Saat sadar, Artemis mendapati teman-temannya sudah pada mati. Dan lebih mengerikan lagi, ia berada di tengah-tengah sarang monster. Karena Artemis prajurit terlatih, ia berusaha tetap tenang dan mencari jalan keluar dengan alat seadanya yang ia temukan di sebelah mayat rekannya. Ternyata ada satu lagi prajurit yang selamat, yaitu Link. Tapi sepertinya dia terluka parah di bagian perutnya. Mereka berdua berusaha mencari jalan keluar, namun itu tak mudah. Dan hal yang paling mencengangkan, ternyata Link dijadikan tempat penetasan telur-telur monster. Menyadari umurnya tak lama lagi, Link menyuruh Artemis meninggalkannya. Artemis melanjutkan usahanya untuk keluar. Jadi sedikit info, alasan dia belum mundur saat matahari tenggelam karena dia aktif berburu siang hari. Sedangkan yang kayak laba-laba ini adalah nocturnal atau lebih tepatnya aktif di malam hari. Artemis tetap belum putus asa. Ia mengobati luka-lukanya dan terus bergerak. Tapi ia tak bisa keluar dari gunung batu itu karena Diablo. Artemis menyusuri gunung batu itu hingga sampai ke kuburan kapal bajak laut kalau di dunia kita. Tapi di sini kan beda cerita karena kapal-kapal itu berlayarnya nggak di laut tapi di gurun pasir. Maman yang sedari tadi sudah memantau Artemis tiba-tiba menyerang. Pertarungan sengit tak terelakkan. Artemis dikalahkan dan diikat dan dibawa ke bunkernya. Jangan mikir aneh-aneh, Maman ini anaknya baik kok, soleha, rajin menabung dan merapikan tempat tidurnya. Satu fakta lagi, kayaknya seluruh monster di film ini Maman yang namai deh. Soalnya dari tadi dia aja yang nyebutin nama-nama monsternya. Di dalam bunker yang nyaman dan aman, Maman mengobati luka pertarungannya dengan Artemis tadi. Dan setelah itu melakukan ritual. Artemis pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Keesokan harinya, Maman keluar mengecek keadaan sekitar. Dan begitu kembali, mereka kembali bertarung sengit. Sampai-sampai Maman hampir masuk ke sarang monster. Namun Artemis menyelamatkannya dan merujung mereka berdamai. It's chocolate. Tujuan mereka sama, yaitu awan petir itu. Tapi jalan mereka terhalang oleh Diablos. Artemis ingat kalau di dalam mobilnya ada RPG, namun Maman memiliki ide yang lebih bagus. Mereka akan menggunakan racun Nersila untuk melumpuhkan Diablos. We poison it. Untuk mendapatkan racun Nersila, Artemis menjadi umpan. Misi mereka berhasil. Keesokan harinya mereka mempersiapkan rencana dan berlatih untuk menghadapi Diablo. Setelah persiapan sudah selesai, mereka memulai strategi dan tentu saja hal itu tidak mudah karena yang mereka lawan adalah monster raksasa. Namun dengan usaha keras, pantang mundur, giat ulet dan telaten, mereka berhasil mengalahkan Diablos dengan injuries Artemis luka-luka dan Maman tak sadarkan diri. Artemis memotong kulit Diablos untuk dijadikan tempat menarik Maman dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka diterpa badai membuat cuaca sangat dingin membuat Maman sekarat.
Setelah siuman, bahkan tanpa sepatah kata pun, bahkan terima kasih, Maman beranjak Dasarudik sampai mereka ke sebuah sabana atau hutan di tengah gurun. Lantas mereka mengisi perut mereka dan hendak melewati malam di sana. Namun tiba-tiba, karena kobaran api, binatang di sana berlarian ke arah mereka. Untung saja bala bantuan dari kapalnya si Maman datang dan menyelamatkan mereka. Dan Don't thank me yet. setelah siuman, Artemis sudah diikat di dalam penjara kapalnya si Maman. Maman tak tinggal diam, bernegosiasi dengan kaptennya dan kaptennya pun memahami situasi dan melepaskan Artemis. Kelihatan si kapten bisa berbicara dan memahami bahasanya si Artemis. Itu karena Artemis dan CS bukan yang pertama sampai ke dunia ini. Dan hal itu juga yang menyebabkan Artemis dikurung sebelumnya. Kalian tahu kan gimana damage perusaknya makhluk bumi? Dari kapten kapal, Artemis mendapatkan jawaban kenapa dia bisa sampai ke dunia ini. Alkisah menceritakan peradaban kuno di sana sangat canggih. Mereka sudah menemukan cara untuk menyeberangi dua dunia. Namun kemajuan itu pula yang membuat peradaban itu hancur. Menurut si kapten, orang-orang bumi juga salah satu penyebab kehancuran peradaban kuno. Dan spekulasi si kapten, tower itulah jembatannya yang menghubungkan dua dunia. Si kapten ingin menonaktifkan tower itu karena pernah terjadi bencana saat gerbang antar dunia terbuka. Dan dia tidak ingin hal itu terulang. Saat mereka diserang Diablos, di awal film itu mereka hendak pergi ke tower untuk melakukan investigasi yang membuat misi tertunda. Jadi di sini si kapten mau membantu Artemis nyari jalan pulang, asal Artemis mau ngebantu mereka ngelawan naga penjaga tower, yaitu Rathalos yang hampir mustahil dibunuh. Satu-satunya kelemahan Rathalos adalah sesaat sebelum dia menyemburkan api lewat mulutnya. After dawn, mereka berangkat. Malam mereka sampai dan kebetulan hujan, biar tambah gimana gitu ya kan. Di sana mereka menemukan jejak Rathalos. Kapten memerintahkan untuk berpencar dan inilah Rathalos. Saat sedang menghadapi Rathalos, mereka tak sadar kalau gerbang sedang terbuka. Saat sudah terdesak, Artemis terjatuh ke jurang. Pas siuman, ternyata Artemis sudah kembali ke dunianya lagi. Tim penyelamat bergegas menyelamatkan Artemis, melakukan pertolongan pertama dan membawanya kembali ke markas. Namun tiba-tiba, ternyata gerbang tadi tidak hanya membawa Artemis kembali, tapi juga Rathalos. Seluruh tim penyelamat dibantai Rathalos. Pesawat dan tank semua dihancurkan. Layaknya film-film action, Artemis seorang diri maju dan berhasil melumpuhkan Rathalos seorang diri. Namun itu belum cukup untuk membuatnya mati. Maman datang membantu dan Rathalos berhasil dikalahkan sepenuhnya. Maman tak datang sendiri, kaptennya juga ikutan. Mereka datang untuk membereskan kekacauan dari dunia mereka. Saat berbincang-bincang, gerbang kembali terbuka. Hiat, habis. Belum sepenuhnya habis, masih ada kisi-kisi chapter 2 nih. Memperlihatkan mereka melawan naga itu sampai kembali ke dunianya si Maman. Diperlihatkan juga sosok berjas hujan misterius. Tamat. Tamat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Mohon dukungan kritik dan sarannya yang membangun agar saya semakin berkembang dan tentunya subscribe agar saya semakin semangat ngekontennya. Dan juga karena subscribe itu gratis. Saya Ruli mohon pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.